jelas, Bu? Iya, Pak. Alhamdulillah sudah terdengar jelas. Alhamdulillah. Bagaimana Ibu? Kita sudah bisa mulai atau bagaimana? Eh, saya ngikut saja, Pak. Ini saya lihat apa namanya pesertanya mungkin berangsur-angsur masuk ya Bu, karena kita lihat waktunya ini sudah masuk di jadwal yang kita sudah tentukan. Baiknya mungkin bisa dimulai ya Bu ya. Oke, baik. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bersama-sama hadir dalam kesempatan forum ini. Rasa syukur kita dan kebanggaan saya tersendiri karena saya diberikan amanah oleh perguruan tinggi untuk menjadi moderator kita pada kesempatan hari ini. Dan alhamdulillah juga eh, moderator kita hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita, eh, Ibu Eka Yuliana Nurrahma. Beliau ini akan membawakan kita materi dan juga diskusi hari ini tentang kajian karya tulis ilmiah, khususnya pembuatan tugas akhir. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang sangat-sangat urgent kita bahas. Banyak yang menganggap bahwa tugas akhir ini adalah momok yang sangat-sangat apa ya, ditakuti oleh mahasiswa. Jadi mungkin hari ini menjadi pencerahan buat kita setelah 2 hari kemarin kita ikuti workshop, ada beberapa terkait dengan pembuatan jurnal dan juga karya tulis yang lainnya, dan hari ini adalah momentum momentum pada saat aplikasinya di dunia kampus, khususnya dalam pembuatan karya tulis ilmiah tugas akhir mahasiswa. Dan insya Allah yang membawakan kita pemateri hari ini, beliau adalah seorang pendidik dan juga peneliti dengan kualifikasi magister pendidikan, berfokus pada pendidikan agama Islam dan studi Islam, memiliki rekam jejak yang kuat dalam pengajaran, pelatihan, publikasi ilmiah, serta pengabdian masyarakat, memulai berbagai literasi anak. Berpengalaman mengimplementasikan Tridharma perguruan tinggi melalui aktivitas penulis, konferensi akademik, nasional dan internasional. Wah, luar biasa ini pengalamannya pemateri kita hari ini. Salam kenal, Ibu Eka, saya Rahmat Gusnadi akan memimpin diskusi kita pada hari ini, insya Allah selama 2 jam ke depan sampai jam 12 insya Allah. Dan insya Allah forum ini akan dimulai dulu oleh pemaparan materi dari pemateri dan juga nanti akan dilanjutkan dengan sisi diskusi. Untuk itu, untuk lebih mengefisienkan waktu, saya serahkan kepada pemateri untuk memaparkan apa namanya materi kita hari ini, dan saya harap forum teman-teman semuanya, mahasiswa maupun rekan-rekan dosen bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan kita hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan Bapak Rahmat Gusnadi. Salam kenal. Dan seluruh hadirin yang hadir pada acara Short Course hari ini. Sebelumnya saya juga sangat berterima kasih karena saya juga terkejut ketika diberi undangan untuk sharing berkaitan dengan penulisan tugas akhir. Mungkin ini adalah pengalaman pertama kali saya bisa berjumpa dengan hadirin semuanya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Eka Yuliana, biasa dipanggil Eka, asal saya dari Blitar. Kemudian saya berkuliah di UIN Syahid Ali Rahmatullah Tulungagung. Oke, mungkin itu perkenalan singkat saya hari ini. Mungkin saya juga mau disclaimer dulu bahwa saya juga masih belajar. Jadi mohon apabila nanti eh, ada kekurangan, ada kesalahan, saya mohon untuk dikoreksi. Saya sangat terbuka. Mungkin seperti itu, Bapak. Ya Bu, insya Allah. Kita sama-sama belajar.
Betul. Baik, saya izin share screen. Oke. Ya, silakan. Mengawali kegiatan belajar bersama hari ini, saya akan mengangkat tema tentang seni menuntaskan tugas akhir dengan cerdas, tangguh, dan bermakna. Mungkin sedikit bercerita. Saat ini pasti yang ada di slide Bapak Ibu adalah slide kosong ya. Mungkin ini adalah gambaran, gambaran awal pada waktu saya menjadi mahasiswa, khususnya di strata 1. Pada waktu itu saya mengajukan judul penelitian. Sampai 2 kali, begitu pula ditolaknya juga 2 kali saya kira. Jadi slide ini mungkin menggambarkan ya, menggambarkan betapa kosongnya diri saya. Putih, kadang abu-abu, bahkan mungkin tidak jelas atau blur ya. Itu mungkin eh, awal. Nah, setelah itu saya juga mengkoreksi apa yang salah dengan judul penelitian saya. Memang di 2 judul itu, saya ditolak itu yang pertama tanpa ada catatan dari dosen. Saya bingung, apa yang salah? Kemudian saya coba berdiskusi dengan rekan, dengan teman-teman yang lain. Kemudian saya mencoba lagi upload judul lagi. Baru yang kedua ini juga ditolak, tetap ditolak karena ada beberapa catatan. Bedanya untuk judul yang kedua ini sudah diberi catatan. Saya sangat bersyukur pada waktu itu sama Pak Prodi saya diberikan masukan terkait objek penelitian. Kurang lebih seperti itu. Awal dari perjalanan mengerjakan skripsi saya. Meski demikian, saya juga menyadari bahwa ternyata proses skripsi saya itu membuat saya jatuh cinta. Kemudian, hal itulah yang membuat saya itu menjadi tertrigger untuk mendalami kembali di jenjang magister. Jadi mungkin awalnya memang dari sulit, tapi ternyata ketika menghadapi kesulitan-kesulitan itu, saya menemukan bahwa, wah, ini bisa menjadi ladang untuk terus belajar. Nah, mungkin langsung saja bahwa dalam pengerjaan skripsi ataupun tesis, ada sekurangnya 5 ya, 5 hal yang menjadi catatan untuk diri saya ya. Mungkin yang bisa saya bagikan ke teman-teman semuanya. Di antara strategi cerdas menuntaskan skripsi dan juga tesis, sekurang-kurangnya ada 5. Yang pertama, itu adalah tentu menentukan topik. Nah, menentukan topik ini bisa dimulai dari 2 hal. Bisa dari pengalaman yang tentunya dekat dengan kehidupan kita. Kemudian yang kedua, itu juga bisa dari minat. Seperti itu. Mengapa minat dan dekat itu menjadi hal yang menurut saya penting. Pertama, ketika kita berminat terhadap satu topik, tentu ketika mengerjakan, kita akan jauh lebih mudah karena kita minat, kita cinta, kita tertarik. Kemudian yang kedua dekat. Kenapa dekat ini menjadi variabel salah satunya? Ya karena ketika dekat, aksesnya mudah, itu tentu akan mempercepat proses pengerjaan kita, baik skripsi ataupun tesis. Jadi kedua hal ini saya kira perlu untuk menjadi pertimbangan bagi teman-teman yang saat ini sedang ataupun mau menempuh pendidikan, menempuh tugas akhirnya. Kurang lebih seperti itu.
Kemudian yang kedua, merumuskan judul penelitian. Nah, ketika merumuskan judul penelitian, khususnya di tugas akhir skripsi ataupun tesis, tadi saya sedikit menyinggung bahwa saya pernah 2 kali mengajukan judul dan ditolak kaprodi pun bahkan 2 kali. Setelah yang ketiga baru diterima. Ternyata ada pattern atau pola-pola tertentu yang bisa digunakan ketika kita merumuskan judul. Nah, ada pun rumus yang bisa digunakan. Itu diawali dengan objek formal terlebih dahulu. Baru kemudian objek material dan juga terakhir konteks. Objek material, mohon maaf, objek formal ini biasanya itu bisa beberapa disi ya, bahkan mungkin banyak. Mungkin saya akan mencontohkan seperti implementasi, kemudian ada juga strategi, terus kalau di kuantitatif mungkin pengaruh, hubungan, lebih seperti itu. Kemudian untuk objek material ini mungkin lebih ke fokus ke topik apa yang ingin kita gali. Nanti di slide selanjutnya kita akan bahas itu. Oke, sekarang yang ketiga itu memahami struktur. Struktur penulisan skripsi dan tesis itu pasti ada panduannya ya. Dan tentu di setiap kampus itu berbeda. Jadi bagi teman-teman yang mau skripsi ataupun tesis, alangkah baiknya mempelajari pedoman terlebih dahulu. Kira-kira draft seperti apa yang perlu disiapkan, outline seperti apa yang harus dibuat. Jadi ketika mengerjakan, kita biar lebih terarah seperti itu. Karena sebagian besar mahasiswa itu ketika mengerjakan banyaknya revisi itu kemungkinan besar itu juga hanya karena kurang memahami struktur penulisan. Nah, ketika kita mengambil start lebih awal, memahami struktur penulisan, maka itu tentu akan mempermudah proses kita. Kemudian yang keempat, kita bisa memanfaatkan AI. Nah, saat ini bahwa kita tidak memungkiri penggunaan AI memang menjadi kebutuhan. Tapi yang perlu diingat adalah memanfaatkan AI itu sebagai asisten penelitian, bukan sebagai pengganti dari peneliti. Karena hasil-hasil yang diberikan oleh AI ya memang bagus. Secara struktur tentu kalau kita baca itu sangat memukau. Tapi menurut pengamatan saya, beberapa hasil yang dikerjakan oleh AI itu bahasanya terlalu kaku. Maksudnya ketika kita membaca, itu dalam tanda kutip rasa yang kita dapatkan itu kurang. Mungkin beberapa kali saya membaca jurnal-jurnal ya, jurnal yang terdahulu, mungkin karena dulu itu masih belum masif ya penggunaan AI. Jadi itu bahasa yang digunakan itu menurut saya itu nyampe di hati pembaca begitu. Jadi menurut saya itu sih yang membedakan penggunaan AI dengan bahasa manusia. Tapi ya jangan sampai kemudian kita itu skeptis, kita nggak mau menggunakan AI, ya jangan. Karena kan ya teknologi dibuat untuk memudahkan kita. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kelima, uh, sebaiknya itu menggunakan aplikasi bantuan manajer reference seperti Mendeley, Zotero, ataupun EndNote. Saya kira ini sudah disampaikan pada pertemuan selanjutnya mungkin ya. Mungkin saya sedikit berbagi. Dulu waktu mengerjakan skripsi di S1, itu saya masih belum kenal. Mendeley ataupun Zotero ini saya masih belum kenal. Jadi lama sekali menuliskan referensi-referensi yang digunakan. Itu perlu waktu dan bahkan mungkin memakan waktu ya. Yang harusnya hari ini bisa selesai, kita masih butuh 2 atau 3 hari untuk menyusun
referensi-referensi yang sudah digunakan. Jadi strategi cerdas menuntaskan skripsi dan tesis itu setidaknya ada 5: menentukan tema, merumuskan judul penelitian yang jelas, sederhana, dan representatif. Kemudian kita harus memahami dulu struktur penulisan seperti apa. Terus jangan skeptis, jangan tidak mau menggunakan AI. Silakan digunakan, tidak apa-apa. Kemudian kita juga bisa menggunakan aplikasi bantuan manajer reference. Oke. Nah, setelah mengalami penolakan judul itu, saya belajar bahwa di S2 saya kira saya perlu kemudian untuk upgrade ya. Suatu ketika itu saya menemukan ya, saya belajar tentu dari berbagai sumber seperti, karena ya anak muda ya, mungkin kita belajar dari Instagram tuh bisa. Nah, kebetulan saya juga belajar dari Dokter Gin Nanjar itu kalau di Instagram itu. Beliau itu pernah menjelaskan berkaitan dengan riset model kanvas. Nah, ternyata ini menurut saya sangat membantu ketika saya mengerjakan tesis. Mulai membuat sebuah kanvas dimulai dari topik, kemudian masalahnya apa, tujuannya seperti apa, teori yang digunakan apa, kebaruan, kemudian metode, hingga merumuskan judul. Nah, mungkin sedikit sharing bahwa ketika mengerjakan tesis saya kan menggunakan ini. Kembali ke tema awal tadi, bahwa kita harus menentukan tema atau topik terlebih dahulu. Tema dan topik ini tentu bisa kita mulai dari pengamatan atau observasi-observasi yang mungkin barangkali sudah kita lakukan tanpa sadar. Ketika kita mengunjungi sekolah, kemudian ketika kita serawung ya di masyarakat, mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, pada waktu itu saya ke sekolah. Kemudian ya mengamati beberapa hal. Ternyata, wah ada nih hal yang menarik untuk dikaji, bahwa ternyata sekolah yang saya kunjungi itu telah menerapkan proses pembelajaran blended learning. Jadi tidak hanya bertatap muka, tapi juga memanfaatkan teknologi-teknologi yang memang disediakan oleh sekolah. Jadi saya kira ini menarik untuk diteliti lebih dalam. Kemudian di sana juga ada pembelajaran berbasis proyek. Ini saya kira itu seluruh sekolah ya. Jadi ini bisa diangkat. Terus kemudian literasi digital dan juga life skill. Nah, kemudian apa masalahnya? Masalahnya begini, bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu memang mengharuskan adanya sebuah inovasi pembelajaran. Nah, inovasi pembelajaran ini tentu tidak selalu berbanding lurus itu dengan kemampuan literasi digital dan life skill siswa. Apa buktinya? Bahwa ketika saya observasi awal, praobservasi, di sana itu juga masih ditemukan beberapa siswa itu yang gaptek ya, maksudnya dalam penggunaan mungkin laptop, mungkin HP, itu ada yang masih kesulitan. Ya, itu faktornya banyak. Mungkin memang awalnya dia lingkungannya juga mungkin saja. Nah, itu yang perlu dicari kira-kira kenapa. Selain itu, kami juga menjumpai bahwa ternyata dalam proses pembelajaran itu tidak semua siswa itu mau aktif, bisa aktif. Bahkan mungkin belum bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang seharusnya dia bisa. Contoh, ketika guru mengharuskan siswa untuk mencari sumber digital, mungkin ada beberapa siswa yang mungkin cara menggunakannya itu masih belum maksimal. Jadi saya kira bahwa kemampuan adaptasi ini juga masih perlu dikembangkan. Nah, ketika seorang siswa itu belum mampu beradaptasi dengan baik, maka tentu hal itu akan berdampak dengan
berdampak terhadap cara kerja atau performa dia. Sehingga ketika ada peluang-peluang yang sebenarnya bisa membuat dia itu berkembang, tapi dia belum bisa. Nah, disitulah kemudian saya tertarik untuk mengkaji lebih dalam sebenarnya bagaimana implementasi model pembelajaran BPJBL ini terhadap life skill siswa. Kemudian juga menguji pengaruhnya seperti apa, apakah berpengaruh besar ataupun berpengaruh kecil, seperti itu. Teori yang digunakan menggunakan blended project-based learning, terus kemudian pakai juga teorinya literasi digital dan juga teorinya life skill. Nah, kebaruan mungkin yang ingin saya tawarkan di sini adalah penelitian ini itu mengintegrasikan proses blended learning dan juga project-based learning. Nah, untuk variabel yang digunakan berdasarkan praobservasi tadi, saya menemukan beberapa indikator yang mengarah pada literasi digital dan juga kepada life skill. Nah, di mana dua hal ini, dua variabel ini, itu merupakan dua dari tiga keterampilan atau skill dari framework 20th century skill yang dikemukakan oleh Trilling dan Fadel. Beliau untuk menjelaskan bahwa terdapat tiga sub besar. Tema besar bahwa keterampilan abad 21 itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah learning skill, kemudian yang kedua adalah literasi digital, yang ketiga ada life skill and career. Sebenarnya ada lanjutannya, tapi saya hanya memfokuskan di life skill-nya. Nah, hal ini kemudian yang menjadi tawaran kebaruan penelitian saya. Kemudian yang selanjutnya, penelitian ini menempatkan literasi digital itu sebagai variabel intervening. Jadi dalam proses pembelajaran blended, asumsi saya bahwa blended diterapkan pasti akan berdampak pada literasi digital. Dan literasi digital, saya ingin tahu apakah dia itu efektif untuk membentuk literasi digital atau life skill atau tidak. Jadi untuk kerangkanya ada tiga urutan seperti itu. Kemudian kebaruannya ada juga di jenjang. Ini dilakukan di jenjang SMK, sedangkan penelitian-penelitian terdahulu itu diterapkannya di perguruan tinggi. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu berkaitan dengan metode. Nah, berdasarkan kajian-kajian literatur bahwa ternyata sudah banyak penelitian yang mengkaji tentang pengaruh blended project-based learning terhadap literasi digital, blended project-based learning terhadap keterampilan, kreativitas, dan juga kolaborasi. Dan mereka itu secara terpisah. Data-datanya secara terpisah, maksudnya ada fokusnya yang hanya kuantitatif saja, ada yang hanya kualitatif saja. Nah, kemudian disitulah saya mencoba untuk menggunakan pendekatan mixed method. Bagaimana kemudian ketika kita menggunakan dua metode itu secara bersamaan, apakah kemudian nanti hasilnya akan senada dengan penelitian-penelitian terdahulu? Seperti itu. Jadi pendekatan yang saya gunakan itu mixed method. Saya mengkaji di lapangan sebagai seorang human instrument. Kemudian saya juga menyebarkan angket ataupun kuesioner. Jadi metode pengumpulan datanya ya dimulai dari observasi, wawancara, studi dokumen, dan juga menggunakan kuesioner. Sehingga berdasarkan hal tersebut, judul yang bisa saya angkat ya ini tentang pengaruh blended project-based learning terhadap life skill peserta didik pada mata pelajaran PAI. Study of Concurrent Regulation Mixed Method di SMA Negeri 1 Serengan. Nah, tadi kembali ke materi awal bahwa ketika menentukan judul
kita menggunakan rumus objek formal, kemudian objek material, dan juga konteks. Nah, di sini objek material yang digunakan itu adalah pengaruh. Nah, objek formalnya adalah pengaruh. Saya ingin mengetahui pengaruhnya itu seberapa besar. Kemudian objek materialnya itu blended project based learning terhadap life skill peserta didik. Nah, konteksnya apa? Di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kurang lebih itu yang barangkali membuat judul saya ditolak beberapa kali itu ya, karena saya mungkin belum tahu. Saya belum ngerti, oh ternyata ada pattern-pattern tertentu yang bisa digunakan ketika kita merumuskan judul penelitian. Begitu. Lanjut. Nah, ini mungkin bagi teman-teman sudah pernah belajar sebelumnya. Saya yakin teman-teman semuanya sudah pernah belajar. Jadi mungkin saya ini hanya menyampaikan gambaran umumnya saja. Nanti mungkin kita lebih ke diskusi. Nggak apa-apa ya. Oke. Untuk isi pokok penelitian, kurang lebih sebagaimana mind map yang ada di slide, bahwa tentu dalam skripsi ataupun tesis itu ada pendahuluan, kemudian landasan teori, ada metodologi penelitian, hasil, dan pembahasan, dan juga ada penutup. Saya kira ini setiap kampus juga punya pedoman, jadi ini bukan paten ya, mestinya gambaran umumnya seperti ini, tapi nanti pasti akan ada perbedaan-perbedaan hanya berkaitan dengan tata saja mungkin. Itu. Kemudian yang pertama itu di pendahuluan. Pendahuluan ya tentu isinya latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat. Ini mungkin untuk yang kuantitatif ya. Kalau yang kualitatif, itu tentu diksi-diksi yang digunakan itu berbeda. Begitu. Kemudian yang kedua, ada kerangka teori, kerangka konseptual, ada kerangka berpikir, dan juga ada hipotesis. Yang ketiga itu ada metodologi penelitian, meliputi jenis penelitian, ada populasi dan sampel, bagaimana cara menentukan sampelnya, kemudian populasinya siapa dan berapa, itu instrumen. Nah, instrumen ini tentu disusun berdasarkan kerangka teori tadi. Jadi teorinya juga harus kuat ketika kita membuat sebuah instrumen. Kemudian pengumpulan data. Nah, bagaimana cara mengumpulkan datanya? Apakah dengan metode observasi, kemudian kuesioner, ataupun wawancara? Nah, itu menyesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian yang selanjutnya ada analisis data. Nah, analisis data ini ya nanti digunakan untuk memahami data-data yang sudah kita dapatkan dari lapangan. Nah, setelah itu baru ke hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini ada beberapa kampus yang jadi satu. Maksudnya hasil sekaligus pembahasan dalam satu bab. Tapi kalau di saya itu hasil sendiri, pembahasan sendiri. Jadi ada bab 4 dan bab 5. Kalau di hasil kita pure menuliskan hasil-hasil penelitian kita. Apa yang ditemukan pada waktu observasi, terus kemudian wawancara, dan juga studi dokumen. Bahkan mungkin kalau di kuantitatif, data-data perhitungan statistik, nah itu dimasukkan di bab 4. Susunannya disusun berdasarkan rumusan masalah. Misalkan rumusan masalahnya ada 3, ya berarti kita menyusunnya ya ada 3 kalau di kualitatif ya. Kalau di kuantitatif tentu berdasarkan analisis uji-uji yang digunakan. Itu. Kemudian kalau di pembahasan tentu disitulah peran kita. Misalnya kita menganalisis, mencocokkan, membandingkan dengan kajian-kajian sebelumnya terhadap teori yang kita gunakan. Apakah kemudian hasilnya itu selaras
ataukah hasilnya itu bertentangan. Nah, itu yang menjadi tempat diskusi kita. Disitulah kemudian nanti tawaran-tawaran yang mungkin bisa kita berikan itu juga bisa di pembahasan. Kemudian yang terakhir itu ada penutup. Di penutup tentu berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian. Tentu kesimpulan ini harus menjawab pertanyaan penelitian kita ataupun rumusan masalah kita. Nah, dari kesimpulan itu, kira-kira rekomendasi apa sih yang bisa kita berikan? Kemudian implikasinya seperti apa, dan juga keterbatasan penelitian kita itu seperti apa. Begitu, kurang lebih. Kemudian, nah ini isi pokok dari penelitian kualitatif. Ini saya mengambil sumber dari bukunya Metodologi Prof. Agus Zainul Fitri ya, dan Ibu Dr. Nihayati. Nah, di dalam buku tersebut dijelaskan bahwa ketika mengambil metode kualitatif, tentu strukturnya juga ya mirip, cuma diksi yang digunakan berbeda begitu. Yang pertama di pendahuluan itu ada konteks, fokus, tujuan penelitian, kegunaan, dan juga penegasan istilah. Nah, di penegasan istilah inilah kemudian yang perlu dijelaskannya ada banyak istilah yang istilah ini tuh perlu dijelaskan secara spesifik supaya apa? Supaya pembahasan kita nanti lebih fokus, lebih lebih apa ya? Lebih gimana ya bicaranya? Intinya supaya lebih fokus, tidak melebar. Tuh. Kemudian yang kedua itu ada kajian pustaka. Di kajian pustaka ini tentu ada deskripsi teori, ada penelitian terdahulu, dan juga ada paradigma penelitian. Kemudian di metodologi penelitian itu ada rancangan. Kemudian peran kehadiran peneliti itu sebagai apa? Lokasi penelitiannya kemudian di mana? Terus kemudian sumber datanya siapa? Siapa yang diwawancara kalau di kualitatif? Kemudian dokumen apa yang mungkin dikaji? Nah, itu dijelaskan di bab 3. Kemudian ada juga teknik pengumpulan data. Bagaimana kemudian mengumpulkan datanya? Di observasi, wawancara, dan juga mungkin studi dokumen. Kemudian analisis datanya bagaimana? Seperti apa? Apakah menggunakan analisis mass Habermas, analisis interaktif maksudnya itu, ataupun menggunakan analisis studi kasus yang menggunakan analisisnya Robert Kain, barangkali itu yang bisa digunakan. Masih banyak sebenarnya cara analisis data, dan tapi saya juga mengakui bahwa saya juga masih terbatas ya. Jadi saya kira nanti bisa lebih banyak belajar. Kemudian yang selanjutnya adalah keabsahan data. Ya, kita kalau menggunakan kualitatif ya harus melakukan pengecekan keabsahan data. Dengan cara apa? Mungkin dengan cara triangulasi. Bisa juga dengan perpanjangan pengamatan. Nah, selanjutnya di dalam metodologi penelitian di bab 3 itu terakhir itu bisa dijelaskan tahap-tahapan penelitiannya seperti apa, mulai dari praobservasi hingga penulisan akhir dari tugas akhir kita. Nah, biasanya mahasiswa itu menuliskan bab 3 atau metodologi penelitian itu lebih kepada teori. Sebenarnya misalkan mencatut beberapa teori, ya boleh, bagus, tapi alangkah baiknya juga dijelaskan bagaimana cara kerja kita. Jadi di sini bagaimana kita mendapat data, kita memperoleh data, menganalisis data itu dijelaskan dengan rinci, dengan jelas. Jadi tidak hanya sekedar teori, tapi praktiknya seperti apa. Mungkin kurang lebih seperti itu. Selanjutnya di bab hasil dan pembahasan. Hasil, kalau misalkan pendekatannya kualitatif, kita yang pertama tentu harus mendeskripsikan datanya terlebih dahulu. Mulai dari observasinya seperti apa, hasilnya maksudnya seperti apa, kemudian wawancaranya, transkripnya, nah itu dimasukkan di bagian deskripsi data.
Terus dokumennya yang digunakan apa? Nah, itu bisa di inputkan di dalam deskripsi data. Nah, baru setelah itu dianalisis, dan setelah dianalisis tentu kita akan menghasilkan temuan penelitian. Nah, di temuan penelitian inilah cikal bakal kita untuk membahas temuan-temuan penelitian kita dan kemudian dibandingkan dengan teori-teori terdahulu. Kira-kira inline atau tidak. Kalau misalkan dijumpai hal-hal yang tidak sesuai, bagaimana? Ya, tidak apa-apa, ditulis saja. Bahkan, mungkin ketika hasil penelitian kita itu tidak sama, atau mungkin berlainan ya dengan penelitian terdahulu, mungkin itu justru yang akan menjadi hal yang baru dari penelitian kita, yang kemungkinan besar juga bisa menjadi cikal bakal lahirnya penelitian-penelitian baru. Jadi misalkan ada hasil yang tidak sesuai dengan harapan, ya disampaikan saja, tidak apa-apa. Dengan catatan, ya nanti pokoknya bisa menjelaskan. Gitu. Faktor-faktornya yang bisa mempengaruhi apa, kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya di pembahasan. Tadi pembahasan sudah. Kemudian yang terakhir itu penutup. Di penutup itu tentu ada kesimpulan, ada implikasi dan juga saran. Kesimpulan menjawab dari tujuan penelitian, dan implikasi itu didasarkan pada kesimpulan. Pun juga saran, ketika kita memberikan saran, sebaiknya ya diambil dari kesimpulan. Ya, kesimpulannya apa? Kalau memberi saran ya jangan yang jauh-jauh dari kesimpulan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian, ini tadi sudah. Nah, kemudian yang selanjutnya, menuntaskan tugas akhir dengan tangguh. Bahwa kita menyadari penyelesaian tugas akhir itu sangat memerlukan perlu energi. Kita juga perlu dukungan finansial yang tidak sedikit. Maka dari itu, biar kita tidak membuang-buang waktu, membuang tenaga, ya tentu kita harus pertama menentukan atau menetapkan target yang konkret, yang realistis dan juga terukur. Kadang permasalahan yang dihadapi mahasiswa itu, mereka, ya saya ya terutama ya, pada waktu itu andai kata tidak menjadwalkan bimbingan itu secara berkala dengan jadwal yang runtut, saya kira tugas saya tidak akan selesai-selesai. Jadi hal yang saya lakukan pada poin yang pertama ini, tentu saya harus membuat jadwal bimbingan yang rutin, yang runtut, maksudnya berkala. Contoh, tanggal 13 saya bimbingan pertama. Misalkan masih mengajukan judul. Nanti saya mengukur diri saya. Kira-kira saya mampu berapa hari ya? Kalau misalkan mampunya mengerjakan 3 hari lah, mungkin cukup, atau mungkin perlu seminggu. Ya berarti 7 hari dari itu kita harus bimbingan lagi. Itu. Jadi harus punya target yang jelas. Minggu ini judul, minggu depan bab 1, minggu depan bab 2, dan seterusnya. Meskipun tentu keadaan lapangan itu pasti akan berbeda. Tapi saya kira menetapkan jadwal itu sangat perlu. Gitu. Supaya tidak terlena. Bahkan mungkin ketika bimbingan, saya itu juga matur ya. Bilang kalau Bapak atau Ibu, mohon maaf, hari ini saya bimbingannya mungkin masih sampai bab 1, bab 2-nya mungkin masih belum. Tapi saya usahakan minggu depan saya ke sini lagi dengan membawa bab 2. Nah, dengan berbicara seperti itu pada dosen, itulah yang membuat saya itu punya tanggung jawab untuk
1 minggu ke depan saya harus sudah bimbingan. Nah, andai kata saya tidak bilang seperti itu, tentu pasti saya akan terlena. Maksudnya kayak, alah besok saja, alah nanti saja. Dan semacam itu yang membuat apa ya, lama gitu. Jadi untuk mengatasinya ya, saya kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua, tekun dan konsisten. Mengerjakan sekaligus bimbingan itu tadi yang sudah saya sampaikan include di poin yang nomor 1. Kemudian yang ketiga, membangun komunikasi yang baik dengan dosen membimbing. Nah, ini sangat-sangat penting. Mungkin sedikit cerita bahwa sampai saat ini saya pun masih berkomunikasi baik dengan dosen-dosen membimbing saya. Pentingnya apa? Kalau misalkan kita punya komunikasi yang baik, kita mau berdiskusi itu nyaman. Sehingga ketika kita diskusinya nyaman, hasil-hasil atau output yang kita hasilkan itu ya baik. Ya meskipun pasti akan ada catatan-catatan, tapi itu tidak apa-apa. Itu yang menjadi bahan kita untuk belajar. Nah, dengan komunikasi yang baik, tentu ini juga akan mempercepat proses kita. Kadang ada mahasiswa yang mungkin dalam tanda kutip berkonflik ya dengan dosen, mungkin ada pandangan yang berbeda. Ya tidak apa-apa, pandangan yang berbeda itu bagus, justru malah menarik. Tapi ya kita tetap harus memiliki kerendahan hati untuk terus belajar dan mendengarkan. Jadi ya didengarkan saran dan masukannya seperti apa. Kemudian kalau misalkan kita bisa mengambil ya diambil. Kalau tidak ya kita pikirkan ulang kira-kira betul nggak ya yang diberikan yang disarankan itu. Kemudian ketika kita menghadapi bentrok pemikiran ataupun ide ya enggak ya tidak apa-apa, coba itu tadi di apa ya, kalau mungkin di tabayun ya kita berpikir gitu. Jadi kita harus menyiapkan telinga untuk mendengar dan juga kerendahan hati untuk terus belajar. Kemudian yang selanjutnya nomor 4 itu mencari teman atau cari lingkungan yang suportif lah. Tidak memungkiri bahwa ketika kita mengerjakan itu bersama, mengerjakan bersama teman, itu seperti kita punya mood booster ya. Jadi kita tidak berjalan sendiri, bahwa tentu mengerjakan tugas akhir itu kita nggak bisa sendiri, tidak bisa sendirian. Pasti akan ada peran orang lain, peran mungkin teman, peran dosen tentunya. Terus juga yang tak kalah penting itu juga peran orang tua, saya kira. Pasti ke orang, tapi saya yakin bahwa orang tua pasti mendoakan supaya tugas akhirnya kita semua itu bisa segera berakhir dan cepat wisuda. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, menuntaskan tugas akhir dengan penuh makna. Nah, memaknai sebuah proses inilah yang kemudian terkadang itu menjadi hal yang luput dari perjalanan kita. Maka setidaknya ada 3 hal yang bisa dilakukan supaya tugas akhir kita itu nggak hanya menjadi dalam tanda kutip beban nilai ya. Maksudnya apa ya? Untuk meraih gelar bukan, tapi lebih jauh dari itu, tentu kita harus menjadikan tugas akhir itu menjadi perjalanan yang penuh dengan makna. Yang pertama itu kita menjalani. Artinya apa? Menjalani apakah harus berjalan-jalan? Ya tentu tidak. Menjalaninya ya maksudnya itu mengerjakan. Ya dijalani dengan cara apa? Ya dikerjakan dengan konsisten dan penuh kesungguhan.
Mungkin mengutip salah satu filosofi yang sering digaungkan oleh profesor kami di kampus ya, bahwa ini mungkin dalam bahasa Jawa, wong sing tekun iku bakal tekan senajan to nganggo tekan. Kalau dalam bahasa Indonesia-nya ditafsir seperti ini. Seseorang yang tekun akan sampai meskipun menggunakan tongkat. Tekan itu tongkat. Jadi saya kira bahwa ketika kita sudah tekun, meskipun perjalanannya lambat, tapi kita pasti sampai karena kita mau tekun tadi. Dan meskipun kita pakai tongkat, ya kita tetap sampai. Berbeda halnya dengan ketika kita tidak berjalan, ketika kita tidak mengerjakan apa yang membuat kita sampai ketika kita tidak mulai mengerjakan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah meresapi. Nah, meresapi di sini maksudnya itu ya mempelajari dan mengkaji ulang. Mempelajari dan mengkaji ulang apa? Mempelajari pertama naskah yang sudah kita tulis. Nah, itu kita harus terus mempelajarinya. Mestinya dengan mengerjakan ya, kita harus membaca ulang, mengkaji ulang. Dan itu harus dilakukan secara konsisten. Mood atau tidak mood, laptopnya harus dibuka, dikerjakan. Kenapa? Karena kalau kita jeda 1 hari, mungkin seminggu, ya paling minimal 4 hari. Itu pikiran sudah kacau. Maksudnya, kemarin saya nulis apa ya? Terus terakhir progresnya dari mana ya? Nah, itu kadang yang membuat kita harus nge-cross-check lagi. Tapi berbeda kalau kita konsisten 1 hari misalkan 1 paragraf, besok mungkin naik 2 paragraf, 3 paragraf, dan seterusnya. Itu pikiran kita akan berkesinambungan. Jadi ya pesan yang saya dapatkan ya seperti itu. Mood atau mood tidak mood, laptopnya dibuka, dikerjakan supaya apa? Supaya imajinasi kita itu terus nyambung. Begitu. Kemudian, selain mempelajari naskah, kita juga harus mempelajari hikmah dan pelajaran dari setiap proses yang kita lalui. Contoh misalkan ketika mengerjakan skripsi di bab 1, revisi terus, berulang kali revisi. Nah, tapi kalau kita mau mengkaji, mempelajari, apa ya maksudnya dalam kehidupan ini, kira-kira dari hal tersebut apa yang bisa kita ambil? Oh, ternyata proses revisi, ganti, itu mengajarkan kita untuk apa? Pertama untuk sabar. Kemudian setelah sabar, ya jangan hanya sabar saja, tapi juga harus dievaluasi kurangnya ada di mana. Nah, disitulah kemudian muncul proses pembelajaran-pembelajaran yang tentunya ini tidak akan bisa kita dapatkan hanya di dalam kelas. Jadi, saya kira bahwa proses mengerjakan itulah yang kemudian mendewasakan kita. Begitu. Kemudian yang terakhir, bersyukur, syukuri. Nah, ini dengan cara apa? Dengan cara senantiasa berprasangka baik, positive thinking lah pada takdirnya Gusti Allah ya. Ya mungkin kita nggak secepat teman-teman yang lain. Mungkin kita masih tertinggal jauh. Ya, tentu nggak apa-apa, itu sunatullah ya. Tapi ya jangan terus-terusan kayak membandingkan. Ya tidak apa-apa, syukuri. Oh, berarti memang Tuhan mungkin inginnya saya masih fokus ini dulu. Mungkin begitu. Jadi 3 pilar bahwa ikhtiar, doa, dan tawakal itu harus senantiasa tetap dibawa. Sehingga dalam perjalanan ini ya bisa dibilang berat, tapi ya nggak berat. Karena apa ya? Karena tadi kita ya tetap bersyukur karena kita bisa banyak belajar dari proses. Itu tadi. Terus kemudian catatan yang terakhir itu ada hindari membandingkan diri dengan orang lain. Ya tidak apa-apa, justru jadikan orang lain itu bukan sebagai saingan ya, tapi sebagai inspirasi. Oh dia kalau dia bisa ya,
idealnya saya juga harus bisa gitu. Kemudian yang terakhir, nah ini yang terakhir, skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Itu di mana-mana pasti kita sering dengar itulah ya. Tapi pada suatu ketika di kelas subuh ya, setelah subuh online pada waktu itu, saya bertanya pada profesor saya bahwa, Prof, mohon maaf, apakah benar ya skripsi yang baik ataupun tesis yang baik atau tugas akhir yang baik itu adalah yang selesai? Ya, benar. Skripsi yang baik, tugas akhir yang baik adalah yang selesai. Tapi ya selesainya dengan cara yang baik. Mungkin ini marak ya, kayak joki, kayak ya semacam itulah. Ya kalau misalkan kita skripsinya selesai ya baik, tapi ya Mbak ya diselesaikannya dengan cara yang baik. Karena apa? Ketika proses untuk kita tadi pasti akan belajar. Begitu. Terakhir, ya sebagai manusia biasa tentu kita tidak luput dari salah dan kurang ya. Ini menjadi slogan sebenarnya bagi para ilmuwan bahwa seorang peneliti itu boleh salah, tetapi seorang peneliti itu tidak boleh berbohong. Artinya apa? Bahwa ketika kita meneliti dan kemudian hasilnya itu tidak sesuai dengan angan, ya mungkin kita bisa menyampaikan apa adanya sebagaimana yang terjadi di lapangan. Kemudian kita tawarkan solusi-solusinya. Berbeda halnya ketika hasilnya di lapangan kok tidak sesuai. Terus kita mengutak-atik data supaya sesuai. Nah, itu problemnya. Maka dari itu, ketika kita melakukan kesalahan, nggak apa-apa. Karena kita masih belajar. Karena kita terus akan bertumbuh. Jadi dengan salah ataupun gagal, itu nanti yang membuat diri kita itu menjadi orang yang lebih tangguh. Seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa kita boleh salah, tetapi kita tidak boleh berbohong. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, tentu banyak kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih pematerinya Mbak Eka Juliana Nurrohma. Sangat menarik materi yang disampaikan tadi tentang pembuatan karya tulis ilmiah atau tugas akhir. Sedikit cerita juga karena tadi pemateri sedikit bercerita tentang pengalamannya. Saya pun punya pengalaman tentang pembuatan tugas akhir ini, Bu. Kejar-kejaran sama dosen, panas-panasan, hujan-hujanan, kemudian hantam banjir kanan kiri untuk temui dosen. Ibaratnya kalau kalau ketemu dan juga dapat tanda tangannya itu ibaratnya kayak dapat piala dunia begitu. Dan juga biasa itu pada proses pembimbingan biasa kita juga dapatnya semacam harapan palsu dari dosen, tapi itulah istilahnya kisah-kisahnya yang janjian jam 7 ternyata diabaikan sampai jam 5. Ibarat kanyang itu sudah kering baru dilayani. Ada juga pengalaman saya dulu itu janjian hari ini saya temui dari jam 7, ternyata pas ketemu sorenya pulang kampus sampai jam 5 itu saya tunggu dan juga di depan ruangannya tiba-tiba bilang besok ya nak ya karena saya lagi capek dulu tanda tangannya terpaksa ya sebagai mahasiswa kita ya samina watokna daripada istilahnya menambah problem lagi, nah, kita dipersulit ya begitulah kisah-kisahnya. Tapi sebenarnya menurut dosen saya ya itu Ibu Dr. Syamsuduha dia bilang proses skripsi itu bukan hanya sekadar memperbaiki gaya penulisan dan juga istilahnya menulis skripsi ataupun tesis, tetapi itu adalah cara untuk bagaimana kita memaknai kehidupan yang lebih disiplin dan banyak cobaan. Tentunya materi ini sangat menarik sekali ya, karena banyak hal yang memang perlu kita diskusikan tentang pembuatan tugas akhir ini. Banyak juga yang kami temukan ya di perguruan tinggi, baik itu dari rekan-rekan ataupun mahasiswa ataupun pengalaman pribadi. Saya juga pribadi, teman-teman itu kadang bingung untuk membuat atau membangun tugas akhirnya ini. Entah itu dari mencari masalah, ya kan? Mencari masalahnya, bagaimana caranya mencari masalah ini ditimbulkan atau dicari bagaimana?
Ada juga yang istilahnya lembaga penelitiannya itu tidak membuka ruang untuk diteliti misalnya. Banyak sekali problem-problem dan itulah yang harus kita diskusikan hari ini. Mungkin mengawali sisi diskusi kita ini sebelum teman-teman bertanya, mungkin ada yang nanti ingin bertanya. Saya boleh memberikan satu pertanyaan sebagai pembuka, Mbak Eka? Boleh silakan. Ya, sementara yang lainnya kalau ingin dipertanyakan silakan nanti ingin saya mau buka dulu. Nah, bagaimana sih sebenarnya langkah yang tepat untuk membuat suatu masalah? Apakah kita harus turun ke lapangan dulu untuk menemukan masalah, atau kita mempelajari teori dulu untuk menemukan suatu kajian-kajian yang fenomena? Misalnya kita membaca jurnal, kemudian kita melihat, ada permasalahan di bidang ini. Nah, seperti itu. Apakah kita langsung ke lapangan atau bisa kita membuat masalah itu di dalam diri kita sendiri, baru kita cari di lapangan? Seperti itu. Terima kasih, Mbak. Ya, silahkan. Oke, baik. Menarik sekali pertanyaannya. Terima kasih, Mas. Oke, bagaimana kemudian menentukan ataupun mencari masalah? Nah, kebetulan beberapa waktu lalu saya membaca sebuah buku. Bukunya menarik. Buku ini ditulis oleh Profesor Soekardi. Buku Metodologi Penelitian Pendidikan. Di sana pun dijelaskan bahwa setidaknya ada 4 hal. Ada 4 hal yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan inspirasi dari mohon maaf. Ketika menentukan permasalahan itu ada setidaknya 4 hal. Yang pertama, kita bisa mengambil dari pengalaman. Baik pengalaman kita pribadi sebagai individu ataupun pengalaman kelompok. Nah, ketika kita punya pengalaman, misalkan mengajar di kelas, ini kok anak-anak itu kok semuanya tidak aktif, kurang aktif, keterlibatannya minim. Nah, kira-kira apa yang membuat mereka itu seperti itu? Nah, dari pengalaman itu, tentu sebagai seorang guru kita pasti harus memutar otak. Oh, kira-kira kalau misalkan tak buat game, bagaimana ya? Apakah kemudian engagement-nya bisa meningkat? Nah, dari situ muncul ide-ide baru. Bisa juga dari pengalaman kelompok. Misalkan ada komunitas literasi misalkan. Di komunitas literasi itu, tentu kan misalkan ada di sebuah desa. Oh, ternyata desa A itu permasalahannya literasi baca tulisnya itu kurang. Misalkan. Berarti dengan adanya komunitas itu kita bisa kemudian kerjasama mengadakan penelitian dengan kolaborasi itu juga mungkin saja bisa. Jadi yang pertama adalah dari pengalaman tadi, pengalaman baik individu ataupun kelompok. Terus kemudian yang kedua, bisa juga dari lingkungan kerja, tempat kita bekerja. Misalkan saya bekerjanya di bimbel, berarti ya setiap hari pasti saya akan berkutat dengan anak-anak bimbel yang dalam tanda kutip mungkin ada problem-problem tersendiri ketika belajar. Contoh misalkan matematika tuh ya sulit, tapi bagaimana kemudian cara kita menyelesaikannya? Oh, coba dong kemudian kita pakai kayak apa ya? Aplikasi-aplikasi digital itu loh, yang saat ini kan tentu banyak ya. Itu bisa kita gunakan. Nanti arahnya kemana? Ke R&D, Research and Development. Kita tahu masalahnya apa, solusinya ya kita mungkin dengan menggunakan media-media digital itu kalau untuk saat ini. Nah, tapi itu kan juga perlu pengujian, perlu diuji kira-kira efektif atau tidak. Seperti itu. Jadi yang kedua dari lingkungan kita bekerja. Kemudian yang ketiga itu dari laporan-laporan hasil penelitian ataupun ya kalau sekarang artikel-artikel ilmiah. Tidak memungkiri bahwa ketika kita membaca artikel ilmiah, tentu di situ di bagian akhir biasanya penulis merekomendasikan penelitian lanjutan yang bisa kita lakukan. Nah, berangkat dari situ, itu bisa
kebetulan mungkin sedikit bercerita ya. Beberapa waktu lalu saya membaca tulisan seseorang tentang ini, historical thinking skill dalam pembelajaran SKI. Itu menarik. Maksud saya, penulis yang pertama ini menuliskannya secara literatur, maksudnya studi literatur. Nah, berhubung saya adalah orang lapangan, sepertinya ini bisa, sepertinya ini di apa ya dilakukan di kelas saya ini bisa, misalkan begitu. Jadi kemudian itu muncul ide-ide lain dari tulisan yang kita baca. Jadi uh, kita sebagai pembelajar ya, tentu harus banyak membaca itu tadi. Dan yang perlu digarisbawahi bahwa membaca tidak hanya sekadar membaca buku atau membaca tulisan, tetapi juga membaca realita, membaca fenomena. Sekarang yang terjadi apa? Sekarang fenomenanya apa? Fenomenanya mungkin 74 kilogram ya. Nah, itu kasus yang sedang naik itu bisa kemudian dijadikan sumber inspirasi penelitian. Mungkin ini bidangnya anak hukum ya, jadi saya tidak tahu. Mungkin bisa jadi dari itu hasil-hasil penelitian. Terus yang keempat itu dari sumber-sumber yang lain, dari sumber ilmu pengetahuan lain yang sekiranya relevan. Mungkin ini include dengan contoh 74 kilogram yang saya contohkan tadi. Itu kan fenomena yang lain ya, dari sumber yang lain. Jadi saya kira kurang lebih ada 4 itu, Mas. Pertama, bisa dari pengalaman pribadi atau kelompok. Yang kedua itu dari lingkungan tempat kita bekerja. Kemudian yang ketiga itu dari literatur-literatur yang sudah ada, dan yang keempat atau yang terakhir ini bisa dari sumber-sumber lain, dia dari ilmu pengetahuan lain yang sekiranya relevan. Kurang lebih seperti itu, Mas. Mohon maaf, Ya, saya kembalikan ke jalan. Mungkin ada tanggapan. terima kasih atas jawabannya sangat-sangat luar biasa. Itu menandakan bahwa materi kita ini sangat penting sekali yang kita bahas dan sangat menarik. Tadi jawabannya bahwa ada 4 tadi tips untuk mengambil judul tadi itu tentang bagaimana kita melihat dari sudut pandang pertama pengalaman pribadi ataupun kelompok, dan juga ada juga dari lingkungan kerja. Buat teman-teman kayaknya yang istilahnya belum bergabung di lingkungan kerja, mungkin di lingkungan tempat kerja yang ditempati itu misalnya penasaran bagaimana di sekolah itu sehingga dia menjadi unggul dan sebagainya, itu bisa dijadikan sebagai lokasi penelitian. Dan juga ada juga dari laporan hasil penelitian, serta dan terakhir itu sumber-sumber lain yang relevan yang tadi dijelaskan baik dari berita dan sebagainya untuk di cross check kebenarannya. Wah, sangat menarik, luar biasa materi kita hari ini. Terima kasih. Ini adalah pembuka dari jawaban atau pertanyaan pertama. Saya berikan kepada teman-teman lainnya yang ingin memberikan pertanyaan. Karena menarik sekali diskusi kita hari ini terkait penulisan tugas akhir, khususnya buat teman-teman mahasiswa yang sementara ini proses penyusunan atau mendekati proses penyusunan. Ini sangat menarik. Karena biasa juga itu banyak adik-adik mahasiswa itu yang istilahnya judulnya itu tak putar-putar. Ada yang menganggap bahwa dia kuanti, ada yang ke kuali, ternyata judulnya itu bisa ke mixed method ya. Jadi kalau pas dia berharapnya ke kuali, ternyata dosennya minta mixed method, sakit kepalanya begitu. Jadi mungkin bisa lah diskusi hari ini kita cross check saja dan juga perdalam keilmuan supaya nanti kalau misalnya adik-adik atau teman-teman nanti ini mau buat judul itu sudah ada bayangan, sudah ada gambaran. Oh, saya mau ambil penelitian ini karena penelitian saya ini ternyata larinya ke sini, ini sesuai dengan apa yang saya pahami. Ya, buat teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, silahkan saya berikan kesempatan untuk menyampaikan pernyataan atau pertanyaan kepada pemateri ataupun pandangan-pandangannya terkait materi kita tentang tugas akhir. Silahkan, saya berikan kesempatan kepada peserta yang ingin memberikan pertanyaan. Ya, Ibu Sri Mutiara. Saya izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Bisa dibuka kameranya. Mohon maaf, lagi tidak menjangkau kalau mau buka. Oh iya. Keadaannya. Oke, silakan. Baik.
Perkenalkan, nama saya Sri Mutiara dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Stid Al-Haria Mamuju. Kebetulan saya mahasiswa yang baru semester 2 dan masih belajar mengenai penelitian. Jadi yang ingin saya tanyakan kepada Kakak Eka itu di era AI dan informasi yang sekarang ini sangat mudah kita peroleh. Menurut Kakak, apakah kemampuan meneliti mahasiswa ke depan itu akan lebih menekankan pada kemampuan mencari data atau justru pada kemampuan berpikir kritis dan menemukan masalah penelitian. Lalu bagaimana kemampuan apa yang sebaiknya mulai kami latih sejak semester awal? Seperti itu, Kak. Soalnya masih bingung-bingung juga. Luar biasa, pertanyaan ini sangat menarik sekali ini. Saya kira ini momentum sekali untuk kita bertanya ini untuk pembuatan tugas akhir. Ya, mungkin sudah bisa dipahami, Mbak? Mau langsung Oke, dijawab atau ditampung dulu pertanyaan yang lain? mungkin langsung dijawab Oke, saja, nanti silakan. kita sekalian diskusi kalau kalau apa ya, nanti langsung bisa di feedback gitu. Jadi ketimbun-ketimbun. Oke, Gitu ya, silakan. Kak, kurang lebih. Oke, Ya. baik. Menarik sekali pertanyaannya. Kira-kira kemampuan apa sih yang bisa kita persiapkan dari awal ketika kita mau mengerjakan tugas akhir? Apakah kemudian kemampuan mencari data ataupun menggunakan perangkat AI yang perlu kita kita kuasai, ataukah kemampuan berpikir kritis? Oke, wah menarik. Jadi begini, kalau misalkan kita ditanya kemampuan apa kira-kira yang perlu ditingkatkan, tentu pertama skill, karena kita saat ini berada di abad 21, di era society 4.0, di mana semua hal itu terintegrasi dengan teknologi, penggunaan perangkat teknologi, AI, dan sebagainya. Maka kemampuan yang harus kita miliki, yang pertama adalah kemampuan literasi digital. Mengapa kemampuan literasi digital ini penting? Karena kita hidup di era digital, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus bisa beradaptasi. Nah, ketika kita sudah memiliki kemampuan literasi digital yang baik, tentu ketika mencari informasi, mencari data, itu kita akan jauh lebih mudah. Mudahnya bagaimana? Pertama, kita mudah dapat bacaan-bacaan mungkin yang sesuai dengan apa yang kita cari, data-data yang kita butuhkan. Tapi jangan sampai lupa bahwa kita juga harus membawa critical thinking. Kita harus membawa kemampuan berpikir kita. Karena ketika kita hanya mengandalkan misalkan AI tanpa meng-cross-check, tanpa memvalidasi kebenarannya, justru itu yang menurut saya bisa dalam tanda kutip menumpulkan critical thinking kita. Karena kita itu kalau di bahasa Jawanya mungkin manut saja. Nah, karena manut itu loh, kemudian kita membuat kita itu malah menjadi malas. Malas ya, terlalu mudah, gampang. Nah, hal-hal yang semacam itu seharusnya yang idealnya bisa kita hindari. Jadi tetap harus dibawa. Tadi kalau di awal saya menjelaskan ada 3. Learning skill, literasi digital, dan life skill ini menurut saya terintegrasi. Jadi keterampilan pembelajaran itu tetap perlu, tetap penting. Nah, di dalam learning skill atau keterampilan belajar, itu ada 4. Ada berpikir kritis, kemampuan komunikasi, kemudian ada kolaborasi, dan juga kreativitas. Jadi 4 ini juga harus dibawa ketika kita mau menuliskan tugas akhir kita. Jadi kalau pertanyaannya kemampuan apa? Berarti yang pertama tentu tadi keterampilan literasi digital. Kemudian keterampilan berpikir kritis dan juga learning skill tadi. Jadi saya kira bahwa untuk adik-adik yang saat ini sedang menempuh pendidikan S1 dan masih semester 2,
Alangkah baiknya ya bisa dimulai dengan cara banyak membaca. Karena apa? Meskipun bisa dikatakan penelitian kan masih lama. Tapi kalau dari awal kita sudah mulai banyak membaca, nanti di akhir di belakang kita mungkin sudah banyak banyak referensi. Jadi itu akan memudahkan. Nah, jangan lupa bahwa kalau kita sudah membaca, jangan lupa ditulis. Ya, Imam Ghazali itu pernah mengatakan bahwa ketika bukan Imam Ghazali, mohon maaf ya, tapi ada sebuah makalah yang mengatakan bahwa menulis itu mengikat apa yang kita baca. Jadi kalau kita mau mengabadikan apa yang kita baca, apa yang kita peroleh ya dengan cara menulis itu tadi. Membaca, setelah membaca apa yang saya pahami, itu ditulis. Siapkan satu buku yang khusus untuk bacaan-bacaan kita. Misalkan hari ini bacanya apa, intinya apa, tulis saja. Dan pada waktu menulis itu, tulislah dengan bahasa sendiri. Kalau saya manual, mestinya pakai pulpen. Karena itu juga selain mengikat ilmu-ilmu, itu juga menjadi terapi menurut saya, bagi saya. Maksudnya, ya kita tidak memungkiri bahwa ketika mengerjakan sesuatu, kita itu kadang overthinking. Kadang bingung mau mulai dari mana. Nah, dengan menulis secara manual itu, saya merasakan bahwa pola-pola yang rumit di kepala ini mulai terurai dengan tulisan-tulisan itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi tambahannya adalah skill membaca dan juga skill menulis. Membaca secara berkala dan menulisnya itu dengan rasa begitu. Kurang lebih seperti itu, Kak. Mungkin ada tanggapan dari Kakak. Siapa tadi ya yang tanya? Saya Sri Mutiara. Oh iya, Kak Mutiara. Mungkin ada tanggapan, Kak? Langsung Boleh. saja. Terima kasih Kak, sudah sangat puas dengan jawabannya Kakak. Saya menyimpulkan tadi bahwa AI itu hanyalah alat bantu, sedangkan kemampuan berpikir kritis, literasi digital, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas itu tetap menjadi keterampilan utama kita yang harus dikembangkan oleh mahasiswa. Itu sudah sangat jelas menurut saya Kak. Terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih juga kepada penanya tadi, itu sangat luar biasa tadi memberikan pertanyaan dan sangat relevan juga dengan materi kita hari ini, dan jawabannya tadi sudah dijelaskan bahwa kemampuan yang perlu kita miliki sekarang ini adalah literasi digital. Itu poin penting sekali. Karena kalau kita istilahnya tidak memahami literasi digital hari ini, kita istilahnya kayak buta terhadap ilmu, karena sekarang itu serba digitalisasi. Dan juga harus kita juga, apa yang kita lihat, PR-nya adalah apa yang kita lihat belum tentu apa yang seperti apa yang kenyataannya. Makanya gitu letaknya kita harus berpikir kritis. Saya rasa sudah tepat sekali jawaban yang telah diberikan tadi dalam pembuatan karya tulis ilmiah, karena kebanyakan itu mahasiswa asal kopas-kopas begitu. Inilah menjadi PR kita bersama, bagaimana bisa untuk karya tulis ilmiah, baik itu dari tingkatan mahasiswa, karena kan misalnya kita berawal dari itu juga mahasiswa, jadi kalau kebiasaan kita di mahasiswa seperti itu akan berdampak terusnya seperti itu. Oke, kita buka lagi untuk sesi pertanyaan selanjutnya. Silahkan buat teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan. Ya, silahkan. Yang ingin memberikan pertanyaan. Saya rasa menarik sekali kita diskusinya hari ini terkait pembuatan tugas akhir yang selama ini menjadi istilahnya hal-hal yang ditakuti selama 4 tahun, tetapi hanya takut pada skripsi. Bahkan ada mahasiswa saya tanya, kenapa takut skripsi? Bukan takut skripsinya Pak, tapi takut sama pembimbingnya. Takut sama pembimbingnya. Takut sama dosennya, takut di PHP dan sebagainya. Waduh, susah ini. Bahkan ada beberapa mahasiswa itu saya dampingi itu, Mbak, dia menangis, stres dan sebagainya karena berhadapan semua. Ada tekanan dari keluarga untuk cepat selesai, kemudian ada juga hambatan dari dosennya susah ditemui, waktu dosennya dan sebagainya, cuaca hujan, laptop rusak, laptop dicuri, ya kan? Itu banyak sekali fenomena.
Makanya untuk menyiapkan itu semua atau mengantisipasi semua, saya rasa perlu langkah awal. Salah satunya ketika memang kita baru memulai, kita harus membuat manajemennya waktu yang baik dan juga planning-planning yang tepat untuk bagaimana caranya menyukseskan karya tulis ilmiah ini. Salah satunya dengan menyiapkan awal dulu itu judulnya yang lebih baik, yang mudah dipahami dan juga sesuai dengan kemampuannya. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Silakan. Ada pertanyaan terkait dari pembuatan tugas akhir mahasiswa ini? Baik itu S1, S2, tentunya akan ketemu ini. Ini adalah musuh terberatnya mahasiswa, tapi memberikan kisah yang tidak akan terlupakan. Saya tahu seperti itu. Karena sampai sekarang saya masih ingat itu pengalaman membuat karya tulis ilmiah. Bagaimana caranya kita mendapatkan ACC dosen itu sangat berharga. Ibaratnya trofi Piala Dunia lah. Kalau sudah dapatkan itu. Gambar tanda tangannya itu ibaratkan kayak kita ingin menaklukkan hati seseorang begitu lah. Oke, ada pertanyaan lagi buat teman-teman? Baik, saya Pak Jumat Kira. Ya, silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Jumat Kira, mahasiswa STIT Al-Hera Mamuju semester 4. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, Kak, tadi kan dalam struktur penyusunan karya, terus ada yang pertama ada kesimpulan, sama di bawahnya ada saran lagi, betul kan, Kak? Iya, Itu saran. Nah, yang saya pertanyakan ialah, apakah setiap karya ilmiah seorang penelitinya atau seorang penulisnya itu harus memberikan saran seperti itu, nah, atau opsional begitu? Hanya itu yang oke, baik. Mari, baik Mbak Jumat Vira, terima kasih atas pertanyaannya, menarik sekali. Kurang lebih pertanyaannya adalah apakah kemudian saran itu perlu diberikan di dalam sebuah penelitian. Oke, baik. Kalau meninjau dari struktur, dari tatanan, dari penulisan, dari kaidah ya, saran itu diperlukan. Kenapa? Pertama, tadi dari secara struktural kita sudah dari mudahnya ngomong sudah ada outline-nya, hal-hal apa yang harus diisi. Nah, saran itu menjadi bagian dari bangunan tadi, konstruksi tadi. Jadi saran tetap diperlukan. Yang kedua, mengapa kok saran itu diperlukan? Ya karena ketika kita menyimpulkan sesuatu, terkadang itu kan juga tidak sesuai dengan harapan idealnya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka kita bisa memberikan saran perbaikan, saran supaya mungkin penelitian selanjutnya itu bisa jauh lebih baik dari penelitian kita. Begitu. Jadi saran tetap diperlukan supaya apa? Muncul inovasi-inovasi yang baru, baik dari metode penelitiannya, mungkin juga bagi pemegang kebijakannya. Mungkin kalau misalkan kita menelitinya di sekolah gitu ya, berarti kemungkinan kita bisa memberikan saran kepada guru ataupun mungkin kepada kepala sekolah. Barangkali mungkin kalau misalkan bisa sampai tembus ke di koordinator wilayah, ya mungkin saja. Tapi kembali lagi bahwa lingkup dari skripsi kita kan mungkin kecil ya, mesti nggak sampai ke yang tinggi dari pusat gitu loh. Jadi minimal saran itu bermanfaat bagi guru yang bisa, ya maksudnya ini menyesuaikan dengan apa penelitian kita. Jadi setidaknya ada hal-hal yang bisa kita tawarkan, yang bisa kita rekomendasikan melalui saran itu. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Mungkin ada ini feedback.
Kira-kira seperti apa? Ya, terima kasih jawabannya sangat menarik karena memang ada juga kasus ini yang saya dapatkan bahwa terkadang kita itu di PT KIN itu misalnya ya kalau di PT KIN itu kan ada implikasi penelitian. Dan kalau misalnya dosennya itu berasal dari di luar PT KIN biasanya tidak pakai implikasi penelitian tetapi pakai saran penelitian. Nah, di situ biasa biasa ada perbedaan persepsi atau pandangan dari dosen ataupun mahasiswanya. Memang perlukah itu saran atau implikasi itu sudah terjawab? Saya kembalikan dulu kepada Jimat Fira sebelum kita lanjutkan. Silahkan. Sudah Pak, sudah jelas Pak. Terima kasih Alhamdulillah Pak. sudah jelas ya. Terima kasih. Katanya sudah jelas jawaban yang telah diberikan. Tapi memang selaras ini boleh enggak saya berikan satu lagi itu tentang implikasi penelitian dan saran penelitian itu apakah memang suatu yang istilahnya sama? Karena saya mendengarnya karena ada beberapa dosen juga itu khususnya di Makassar di UIN itu mengatakan bahwa implikasi itu adalah saran mendesak. Atau seperti apa sebenarnya itu perbedaan antara implikasi dan juga saran penelitian. Oke, Terima kasih. oke, baik, terima kasih, Mas Rahmat. Kalau berkaitan ini sebenarnya saya juga ini ya, kembali lagi bahwa saya juga masih belajar ya, Ya. bahwa tadi implikasi dan saran betul ya, memang kayak dua hal itu saling apa ya, tumpang tindih mungkin ya, dalam tanda kutip mungkin tumpang tindih, kadang membingungkan. Dan saya pun sekarang juga bingung. Oke, tapi mungkin saya akan coba menjawab ya. Saya mungkin akan coba memati diskusi bahwa implikasi yang mungkin saya pahami. Kalau kita tarik ke tugas akhir ya bahwa implikasi itu bisa implikasi teoritis ataupun implikasi praktis. Kalau berkaitan dengan implikasi teoritis, tentu dampak teorinya seperti apa? Maksudnya hari ini kita penelitian kita menghasilkan apa? Kira-kira hasil itu memberikan apa ya? Memberikan kontribusi atau tidak terhadap teori yang sudah ada. Nah, kemudian yang di praktik juga demikian. Apakah praktek yang sedang kita teliti, yang sedang kita amati itu bisa memberikan apa namanya bisa menjadi model contoh dari penelitian-penelitian lain atau tidak? Jadi saya kira bahwa memang implikasi dengan saran itu berbeda. Kalau misalkan saran, mungkin yang saya pahami bahwa saran itu kita menyarankan alangkah sebaiknya itu seperti apa, yang bisa direkomendasikan seperti apa, itu di bagian saran. Tapi kalau di bagian implikasi, itu saya kira lebih kepada kita membangun konstruksi berdasarkan hasil temuan kita tadi, bahwa implikasinya seperti apa, bangunan teorinya akan seperti apa, apakah ini bisa masuk, apakah ini nanti akan menjadi bangunan lain yang baru di luar, saya belum tahu saya gambarannya seperti apa, tapi kurang lebih implikasinya tadi ada dua, bahwa ada implikasi teoritis dan juga implikasi praktis. Itu lebih kepada dampaknya, dampak secara teori ataupun secara praktiknya. Kalau di saran tentu apa yang bisa kita sarankan. Kurang lebih seperti itu. Kak Rahmat, sesuai yang apa ya? Sesuai dengan yang saya pahami, tapi saya juga ini perlu membaca lagi. Kalau menurut panjenengan seperti apa kira-kira? Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Sepanjang pemahaman saya juga seperti itu, Bu, bahwa implikasi itu dampak dari apa yang kita temukan di lapangan dan juga dari teori yang kita kaji. Tapi memang ini menjadi suatu bahan diskusi karena setiap setiap dosen ataupun itu mungkin memiliki paradigma yang berbeda seperti itu. Tapi pada dasarnya sama tentang bahwa implikasi penelitian itu hasil dari apa yang kita teliti berdampak kemana, ataupun teorinya berdampak kemana, seperti itu. Ya, saya rasa sudah ada gambaran ya buat teman-teman yang baru akan memulai penelitian tadi seperti Ibu
seperti ada Sri Mutiara dan juga Jumat Fira, dia mengatakan bahwa mereka ini mahasiswa ongoing yang akan juga memasuki tahap ini, tahap skripsi ya. Dunia skripsi ini penuh-penuh kisah-kisah menarik lah intinya. Jadi inilah masa-masa yang indahnya. Kalau orang bilang itu putih abu-abu, masa indahnya kalau perkuliahan adalah perskripsian. Karena istilahnya halo? Ya maaf, jaringan saya agak nge-lag. Halo? Jaringan saya agak nge-lag, maaf. Iya. Jadi kalau putih abu-abu itu terkenal dengan kisahnya, kalau skripsi perkuliahan itu dengan skripsiannya terkenal, ya, seperti itu. Saya rasa itu tadi sesi pertanyaan yang kedua dan juga sudah sudah diberikan kesempatan kepada penanya juga. Oke, kita buka lagi satu pertanyaan terakhir. Kalau masih ada, saya persilahkan untuk memberikan pertanyaan. Kalaupun istilahnya sudah cukup, ya kita cukupkan. Karena waktu itu sudah, kalau di Makassar sudah 11.30, Mbak. Kalau di Jawa berapa sekarang ini? Sekarang jam 10.30. Oh, 10.30 ada satu jamnya. Oh, di sini sudah mendekati waktu zuhur. Oh, Iya, 11.30. Ya, ada lagi yang ingin memberikan pertanyaan? Atau saya rasa sudah cukup jelas ya, Mbak Eka ya, hari ini diskusinya. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada kami semuanya, mewakili teman-teman dan juga tim dari STIT Al-Khairiyah Mamuju. Mengucapkan terima kasih banyak karena sudah berkesempatan atau menyempatkan hadir dalam forum kita hari ini. Ada seluruh Rahmi? Oke, kembali kami dari STT Al-Khairiyah Mamuju mengucapkan terima kasih banyak telah diberikan ruang untuk sama-sama diskusi pada kegiatan kita hari ini. Tentunya banyak hal, banyak ilmu yang kita telah dapatkan terkait terkait pembuatan karya tulis atau tugas akhir mahasiswa, baik itu yang baru memulai dari judul ataupun istilahnya mengeksekusinya dari latar belakang sampai akhir. Karena memang pengalaman pribadi itu bukan soal bagaimana menuntaskan karya tulis ini, tetapi bagaimana memulainya. Nah, itu banyak mahasiswa yang istilahnya bukan soal bagaimana sebenarnya akhirnya, tetapi bagaimana memulainya. Karena banyak yang bingung. Buat judul dari AI misalnya, jadi judulnya bagus sekali, menarik sekali judulnya dibaca, tapi pas dieksekusi susah karena istilahnya dia hanya mempelajari itu dari AI tersebut, tapi tidak tahu bagaimana sebenarnya di lapangan. Ya, saya rasa tadi diskusi kita sudah sangat menarik 1,5 jam ini terkait pembuatan tugas akhir, dan saya rasa teman-teman juga sudah memiliki bayangan terkait memulai pembuatan tugas akhir ini. Sekali lagi saya mewakili dari tim STT Al-Khairiyah mengucapkan terima kasih kepada Mbak Eka Yuliana Nurrahma. Semoga di lain kesempatan nanti insya Allah kita akan ketemu lagi. Mungkin akan berkolaborasi lagi dengan kegiatan-kegiatan atau nanti kita bisa membuat jurnal sama-sama, Ibu. Boleh ya? Menarik. Boleh. Nanti kita komunikasi di luar forum ini untuk pembuatan karyanya, buku atau jurnal dalam supaya kita istilahnya mengutip tadi bahasanya bahwa menulis bisa mengikat ilmu. Baiknya kalau kita bisa sama-sama menulis supaya ilmu itu kita bisa ikat sama-sama juga. Oke. Terima kasih buat teman-teman juga. Jadi sebagai kesimpulan pada kesempatan hari ini bahwa proses pembuatan skripsi atau tugas akhir itu perlu dijalani dengan tadi 3 tips ya dari Mbak Eka ini. Ada ya tadi jalani, resapi, dan syukur. Itu betul-betul adalah suatu hal yang sangat-sangat penting kita miliki. Serta ada pun beberapa hal yang harus kita
istilahnya kuatkan sekarang ini adalah literasi digital dan juga kemampuan berpikir kritis. Karena kebanyakan orang itu sudah dilengkapi dengan alatnya, tetapi alatnya itu tidak digunakan dengan sebagaimana mestinya, tapi hanya digunakan hanya untuk pengguguran tugas. Kalau hanya untuk pengguguran tugas saja itu ilmu dan dampaknya itu tidak ada. Yakinlah seperti itu. Kalau istilahnya kita menggunakan alat baik itu schooler dan sebagainya, itu AI sekarang ini itu bisa menjadi senjata yang paling mematikan untuk kita membuat suatu terobosan ilmu. Nah, saya rasa dengan kita bijak untuk menggunakan berbagai macam hal teknologi, itu akan berdampak juga dengan keilmuan kita yang lebih baik lagi. Cukup sekian hari ini. Terima kasih lagi kembali. Sekali lagi terima kasih kepada Mbak Eka atas kesempatannya hari ini dan juga teman-teman semuanya untuk hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin rekan-rekan yang lainnya bisa on cam dan juga kita sesi foto dulu untuk terakhir. Ya, bisa on cam semua dulu. Pak, ya on cam semua dulu baru untuk kita sesi diskusinya. Ibu siapa lagi nama ini? Oke. Jumat Fira bisa tolong di screenshot. Baik, Pak. Oke, beri aba-aba ya supaya kita bisa memberikan senyuman termanisnya. 1, 2, 3. Sudah? Oke, sudah, Pak. Masih bisa? Itu masih bisa kayaknya, masih bisa diulangi. On cam dulu. Oke, baik, Pak. Sudah ada? Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Mbak Eka. Semoga kita ketemu lagi ataupun ada kesempatan lagi berkolaborasi. Mohon maaf ya kalau misalnya sejalan dari diskusi kita hari ini ada kata-kata yang kurang berkenan dan juga tentunya kami minta maaf atas segala keterbatasan dan juga segala kesalahan yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, izin live ya. Yeay.